Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa qala ta'ala labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jaza'an wafaqa. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji, puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Shalawat dan juga salam kepada baginda Rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan pertolongannya nanti di yaumul qiyamah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya akan menyampaikan macam siksa menurut amal perbuatan. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku selamat dari api neraka setelah 1060 tahun, yaitu kaum yang banyak dagingnya. Mereka adalah kaum yang mendustakan agama, yang memakai pakaian tetapi telanjang dalam ketaatannya. Mereka mengetahui serta melakukan dalam segi luar atau zahir dalam kehidupan dunia, tetapi mereka lupa terhadap kehidupan akhirat. Mereka juga adalah orang-orang yang lupa, artinya mereka adalah orang yang bodoh yang tidak mau menuntut. Mereka juga adalah ahli pasar yang selalu mengikuti hawa nafsunya dalam menjual. Juga mereka tersebut adalah orang yang bekerja tidak mempedulikan dari mana harta itu ia dapat, tidak peduli halal ataupun haram. Maka Allah tidak memperdulikan dari mana mereka akan masuk ke neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, seandainya engkau mengetahui orang-orang yang telah merusak janji dan amanatku, maka mereka akan diseret dengan wajahnya ke neraka. Ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka jahanam, maka jadilah setiap anggota badan mereka hancur dalam satu tempat. Setiap otot-ototnya hancur dalam satu tempat, dan hati mereka juga pun hancur dalam satu tempat. Allah berfirman kembali kepada Nabi Musa, bagi orang yang telah merusak janji dan amanatku, tempat mereka adalah neraka wail. Engkau, hai Musa, akan melihat mereka dihisab di atas pohon zakum, lalu api neraka masuk dari duburnya, terus keluar dari mulutnya, dari kedua telinganya, dari kedua matanya, dari hidungnya dan mulutnya. Selanjutnya Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, seandainya engkau mengetahui orang-orang yang telah merusak janji dan amanatku, orang-orang itu benar-benar akan bergandengan tangan dengan syaitan
dalam satu rantai dan belenggu. Selanjutnya digantungkan pada lidahnya sehingga otaknya mengalir dari kedua lubang hidungnya. Mereka tidak bisa tidur dan tidak bisa merasakan kenikmatan walau hanya sekejap mata. Sehingga orang-orang kafir itu mengharapkan ketentraman, yakni dengan mengharapkan kematian daripada disiksa. Demikian itulah orang-orang yang telah merusak janjiku. Mereka selalu mengharap dengan kematian. Demikian pula orang-orang yang berzina dan memakan makanan riba, serta orang-orang yang meninggalkan sholat. Mereka disiksa di dalam neraka selama beberapa abad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi kepada Musa, "Wahai Musa, seandainya air lautan itu menjadi tinta, semua pohon menjadi pena-penanya, sedangkan manusia dan jin sebagai penulisnya, maka pasti habislah pena-pena itu sampai manusia dan jin menjadi sirna. Seluruh isi lautan itu menjadi habis ataupun kering. Sedangkan bilangan abad dalam neraka jahanam masih belum habis untuk ditulis." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Labithina fiha ahqaba." Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. "La yadhuquna fiha bardaw wala syaraba." Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. "Illa hamimau wa ghassaqa." Selain air yang mendidih dan juga nanah. "Jazaa'u wafaqa." Sebagai balasan yang setimpal. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Malaikat Jibril, apakah hukuk itu?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Hukuk yaitu masa 4.000 tahun." Rasul bertanya lagi, "Dalam 1 tahun ada berapa bulan?" Malaikat Jibril menjawab, yaitu ada 4.000 bulan. Rasulullah bertanya lagi, "Dalam 1 bulan ada berapa hari?" Malaikat Jibril menjawab, yaitu ada 4.000 hari. Selanjutnya Rasulullah SAW bertanya lagi, "Dalam 1 hari ada berapa jam?" Malaikat Jibril menjawab, yaitu ada 70.000 jam, dan setiap jamnya sama dengan waktu setahun di dunia ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila telah datang hari kiamat, maka akan keluar suatu makhluk dari api neraka yang bernama Harish, yang dilahirkan oleh kalajengking. Kepalanya berada di langit ke-7 dan ekornya berada di bumi yang paling bawah. Harish ini memanggil-manggil 70 kali, yakni dia berseru, 'Di manakah orang-orang yang menampakkan pada Zat yang Maha Penyayang? Dan di manakah orang-orang yang memeranginya?' Maka malaikat Jibril berkata, 'Apakah yang engkau kehendaki, wahai Harish?' Kemudian Harish ini menjawab, 'Aku menghendaki 5 golongan. Yang pertama,
di manakah orang-orang yang meninggalkan sholat? Yang kedua, di manakah orang-orang yang mencegah untuk membayar zakat? Yang ketiga, di manakah orang-orang yang meminum arak, khamr ataupun tuak? Yang keempat, di manakah orang-orang yang memakan barang riba? Dan yang kelima, di manakah orang-orang yang membicarakan masalah dunia di dalam masjid? Itu adalah kata Harish. Maka Harish pun mengumpulkan mereka semua di dalam perutnya di dalam neraka. Lalu dia mengembalikan mereka ke neraka jahanam. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan-golongan orang yang celaka tersebut. Insyaallah. Inilah pembahasan kitab Daqaiqul Akhbar bab ke-40. Semoga bisa menjadi renungan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.